Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan memusnahkan Raja Iblis Faihong setelah dia mencoba memasuki ingatannya yang berbintik-bintik. Melihat adegan yang tiba-tiba itu, semua orang yang melihatnya sangat terkejut termaksud Avatar Jimmy. Setelah menyelesaikan misi di Istana Zi, kelompok Xiaoyan akhirnya bergegas menuju Istana Wu yang dipimpin oleh si Xiao. Jelas sekali kali ini Jimmy merasa dia telah membuat pilihan yang tepat. Setidaknya menurut pendapatnya, saat ini dia tidak memiliki kekurangan. Secara logika seharusnya Xiaoyan akan menanyakan banyak pertanyaan kepadanya. Tetapi saat ini Xiaoyan hanya melihat ke depan dan tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya. Selama perjalanan kali ini, tanpa disadari tim Xiaoyan juga tumbuh menjadi lebih kuat. Selain Zhonggu, Long Biao, dan Jin Dongming, sekarang ada juga si Xiao dan Avatar Jimmy. Tentu saja bagi Xiaoyan orang-orang ini sebenarnya bisa saja dibuang. Namun dia merasa ini dapat membuat masalah yang tidak perlu. Dikarenakan sebelumnya Jimmy sengaja berkelompok untuk melawannya. Maka Xiaoyan juga berpikir harus membuat Jimmy membayar harganya. Hal itu bukan karena Xiaoyan berhati lembut, tetapi karena semua yang ada di sini palsu seperti yang dikatakan Avatar Jimmy sebelumnya. Tentu saja kata palsu ini tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang dimaksud Avatar Jimmy tentang palsu adalah keberadaan yang berada di dunia yang luas ini. Sedangkan pemahaman Xiaoyan tentang kepalsuan sudah dirasakannya sejak memasuki dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Setelah mengalaminya hingga saat ini, Xiaoyan selalu merasa semuanya terasa tergesa-gesa. Tampaknya semua yang terjadi adalah antara kenyataan dan ilusi. Namun selama dalam perjalanan ke Istana Wu, dia tidak mengatakan apapun dan hanya terus memikirkannya di dalam benaknya. Pada akhirnya Xiaoyan hanya punya satu pertanyaan yang besar. Apakah klan Jimmy benar-benar telah punah? Dan jawaban dari pertanyaan ini sangat berkaitan dengan segala hal yang dialami seluruh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Situasi ini mungkin sangat berbeda dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Menurut Xiaoyan yang juga memiliki kekuatan merebut tubuh dari klan Jimmy, merasa sangat sulit untuk mempercayai bahwa klan Jimmy yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu akan punah. Saat ini mata Xiaoyan menjadi rumit dan dia menjadi semakin tenggelam dalam pikirannya. Melihat Xiaoyan yang hanya terdiam, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Bahkan Long Biao yang biasanya ingin banyak berbicara juga tidak berani mengatakan apapun. Sial, aku khawatir klan Jimmy tidak sederhana yang dibayangkan. Hal yang sama juga berlaku untuk dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Walaupun aku mendapatkan keberuntungan di sini, namun aku harus pergi dari sini secepat mungkin. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, mata Xiaoyan menjadi semakin suram. Kalau saja klan Jimmy tidak punah, maka kekuatan ras ini akan menyebar seperti sebuah wabah. Setelah mewarisi ingatan orang yang tubuhnya diambil, itu akan lebih sulit lagi untuk mendeteksinya. Mungkinkah setelah dunia yang luas ini lenyap, seluruh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis berubah menjadi dunia yang sangat besar? Xiaoyan merasa ngeri ketika dia memikirkan hal ini dengan hati-hati. Tentu saja memiliki kekuatan klan Jimmy untuk merebut tubuh adalah hal yang mengerikan. Dan jika benar-benar ingin memusnahkan klan Jimmy sepenuhnya, maka tingkat kesulitannya tidak akan terbayangkan. Xiaoyan telah membuat tebakan yang mengejutkan ini. Dia merasa ada yang salah dengan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Dia khawatir masalah ini bukan berasal dari dunia luar, tetapi pasti ada masalah luar biasa di dalamnya. Namun semua ini hanyalah tebakannya. Hingga dia berpikir untuk tetap melanjutkan misinya dan melihat apalagi yang bisa ditemukannya di dunia besar ini. Terlepas dari apakah tempat ini asli atau palsu,
Namun setelah masuk ke sini dan setelah mengalami beberapa pertempuran, Xiaoyan masih mendapatkan banyak manfaat. Sekarang dia telah memperoleh keterampilan bertarung 7 langkah dewa pembunuh tingkat kuno, tebasan pedang kian, dan saat bertarung melawan Wanji, Xiaoyan akhirnya menyadari bagaimana cara menggunakan tubuh avatar Yuan Shen, sehingga bisa memaksimalkan kekuatannya. Secara keseluruhan dia mendapatkan kemajuan yang besar. Hanya setelah roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis menghilang, kekuatan Xiaoyan kembali ke keadaan semula. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya, Xiaoyan masih bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Selain peningkatan keterampilan, tentu saja Xiaoyan juga berharap kekuatannya bisa lebih ditingkatkan sebelum meninggalkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini. Xiaoyan berharap setidaknya dia bisa menerobos ke langkah ke-8 keabadian Kaisar. Tentu saja untuk menerobos pada tingkat keabadian Kaisar langkah ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh Xiaoyan hanya dengan bekerja keras saja. Ini tidak lagi seperti di ranah Dewa Petarung ataupun Dosian, yang mana jika dapat menyerap sumber energi yang cukup maka dapat membuat terobosan. Tentu saja terobosan keabadian Kaisar membutuhkan roh dunia yang cukup. Meskipun Xiaoyan memiliki roh dunia sensi dan secara alami Xiaoyan tidak kekurangan apapun dalam hal roh dunia, namun kekuatannya hanya berkembang perlahan dan tampaknya Xiaoyan sekarang menyadari alasannya. Meskipun Xiaoyan memiliki roh dunia, tetapi cara bertarung dan kekuatan tempurnya sendiri belum bisa mengimbangi sumber kebutuhan roh dunia. Sepertinya jika dia ingin menerobos, maka dia harus memiliki lebih banyak keterampilan bertarung. Dan kebanyakan dari keterampilan bertarung yang digunakannya sebelumnya sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan roh dunianya. Namun jumlah keterampilan bertarung di tingkat kuno terlalu sedikit. Dan jika tidak mempunyai kemampuan bertarung yang cukup kuat, maka akan sulit baginya untuk mengeksploitasi kekuatan roh dunianya sendiri. Saat ini Xiaoyan merasa tidak berdaya dan dia sangat kekurangan keterampilan bertarung tingkat kuno. Jika Xiaoyan mengamati apa yang terjadi di dunia yang besar ini, maka ini sepertinya salah satu pengaturan yang telah dibuat oleh Yang Mulia kepadanya untuk mendapatkan keterampilan tingkat kuno, sehingga dia dapat menerobos. Atau ini juga merupakan sesuatu yang disiapkan oleh Shizun untuknya. Selain fakta bahwa Xiaoyan menguasai kemampuan merebut tubuh dari Shizun, Xiaoyan juga telah bertemu dengan salah satu avatarnya. Tentu saja dia tidak bisa mengabaikan semua kemungkinan ini. Selama ini dia tumbuh dengan kekuatannya sendiri dan keterampilan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia. Namun saat ini keterampilan bertarung itu semakin kuat. Dan dia hanya memiliki sedikit keterampilan bertarung yang benar-benar dapat mengimbangi terobosan Xiaoyan selanjutnya. Dan faktanya apa yang disebut penciptaan adalah untuk mendapatkan keterampilan bertarung yang diwariskan pada tingkat kuno. Tepat saat Xiaoyan sedang berpikir, sekarang mereka telah sampai di tempat Istana Wu berada. Tanpa disadari mereka sudah terlalu lama tidak berpergian di dunia besar ini. Bagaimanapun mereka telah menghabiskan banyak waktu saat berada di wilayah Istana Zi sebelumnya. Pada saat ini segera Shishio yang memimpin mulai melambat. Dan selama periode waktu ini, selain memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Xiaoyan juga selalu membuka peta untuk memastikan bahwa Shishio tidak memimpin secara acak. Pada saat ini terlihat tempat di mana mereka berada hanyalah kehancuran. Dan ada juga tanah yang dipenuhi dengan pasir dan batu-batu besar yang berdiri. Sejauh mata memandang, mereka juga bisa melihat berbagai senjata yang rusak. Namun yang menakjubkan adalah senjata-senjata ini mempunyai ukuran yang cukup besar. Semuanya berukuran setengah dari ukuran puncak gunung. Selain itu, jika diperhatikan lebih dekat, bongkahan batu yang menjulang tinggi ini tidak hanya tertata rapi tetapi juga tampak berwarna kuning putih. Namun faktanya jika melihatnya dari kejauhan, sebenarnya kerangka yang sangat besar dan sebagian besar telah terkubur di dalam pasir kuning, sehingga tampak seperti puncak gunung yang menjulang tinggi. Saat mereka melanjutkan ke depan, apa yang dilihat semua orang bahkan lebih mengejutkan. Tempat mereka berada saat ini tampak seperti sebuah lubang. Pada kenyataannya saat ini mereka berada di rongga mata tengkorak raksasa itu. Hadapun Xiaoyan,
Dia sebenarnya sudah menyadarinya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Namun jika dibandingkan dengan keterkejutan yang dilihatnya, Xiaoyan juga bisa mendengar keinginan yang datang dari kerangka ini. Cepat pergi, orang-orangku, cepat pergi. Jangan masuk ke sini. Ayo serahkan tubuhmu kepada leluhur. Biarkan leluhur ini membalas darah dan kebencian klan kami. Setelah memasuki tempat ini, suara samar terus bergema di benak avatar Yuan Shen. Ada pesan dari segala arah dan beberapa menyarankannya untuk pergi. Dan ada juga yang ingin merebut avatar Yuan Shen. Saat ini Xiaoyan merasa ngeri. Jika tempat ini nyata, maka tidak tahu berapa banyak klan Yuan Shen yang telah mati di sini. Xiaoyan juga menyadari bahwa semua yang terkubur di gurun pasir ini adalah tulang belulang dari klan Yuan Shen. Sepertinya kekuatan klan Qimi memang sangat kuat. Bahkan para klan Yuan Shen pun dapat mereka hancurkan. Dengan fakta ini, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mempercayai ras yang begitu kuat akan punah dan dimusnahkan? Jika mereka belum punah, maka kemungkinan besar ras ini tidak mungkin menghilang. Tetapi mereka akan menjadi orang lain. Mungkinkah? Ucap Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Dan sedikit mencurigai para penguasa di alam dewa iblis abadi. Dia memiliki tebakan yang berani di benaknya. Tetapi bahkan Xiaoyan menganggap tebakan ini sangat luar biasa. Dan tidak ada kesimpulan yang dapat dibuatnya untuk saat ini. Tentu saja pemahaman lebih lanjut akan diperlukan untuk memecahkan teka-teki ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.